Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, kita juga sama merasakan apa yang teman-teman Boboto semua rasakan, yaitu setiap hari nunggu-nunggu Wilujeng Sumping gitu ya. Setiap membuka media sosial, membuka handphone kita, membuka tab kita, berharap ada satu pemain yang akan diperkenalkan kembali. Jadi bukan hanya hatur nuhun terus gitu ya. Nah ini yang mana kita juga sudah berharap mulai hari ini semuanya Wilujeng Sumping teman-teman, tidak ada hatur nuhun lagi. Tapi apakah memang masih ada hatur nuhun? Ya masih 50-50 gitu ya. Ada satu pemain lagi katanya yang mudah-mudahan bisa tetap stay di Persib Bandung musim depan. Tapi ya kita lihatlah nanti keputusan akhirnya bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas ya yang kita harapkan adalah Wilujeng Sumping. Nah, apakah akan ada Wilujeng Sumping di hari ini atau besok atau lusa? Jawabannya adalah insya Allah teman-teman, karena dengan waktu yang semakin mendesak gitu ya, otomatis setiap hari harus ada pengumuman Wilujeng Sumping gitu. Intinya apakah masih di waktu maghrib atau sebelum maghrib atau sesudah maghrib, nah tidak jauh dari itulah. Kita harus sabar dulu dan juga ya kita pantengin saja apakah memang ya nanti sore atau maghrib nanti ada pemain yang Wilujeng Sumping lagi. Jangan sampai hatur nuhun lagi gitu ya, karena menjadi trauma, karena untuk yang psikologis Boboto sedang kayak roller coaster lah sekarang, naik turun. Kadang kemarin sudah dikasih yang ngenahin gitu, yang enakeun Sadi Ramdhani, kemarin Rahmat Irianto dihaturkan nuhun. Tapi kalau Mas Rian kita sudah infonya jauh-jauh hari ya, sehingga ya tidak terlalu kaget lah gitu teman-teman. Nah ini kita juga ada info sedikit dulu sebelum ada sebelum ada Wilujeng Sumping selanjutnya, yang mana ya teman-teman juga harus setidaknya siap-siap bahwa new era atau era baru Bojan Hodak di musim depan ini penuh dengan tantangan gitu ya, sehingga kita seorang Boboto harus mempunyai rasa peduli juga dan rasa saling menghormati. Boboto harus diminta bersabar, kata Bojan Hodak, harus diminta support ke pemain baru, untuk khususnya pemain asing mungkin karena mereka butuh adaptasi katanya. Di sini juga mereka butuh setidaknya suasana yang nyaman. Nah ini suasana nyaman ini bukan hanya di ruang ganti saja, tapi di stadion dan di luar lapangan hijau, terutama dari tekanan-tekanan Bobotoh gitu ya. Kalau memang kritik itu tidak apa-apa, asal jangan menjurus lagi cacian, makian, dan juga rasis gitu ya teman-teman. Hindari ketiga hal itu. Kalau kritik yang membangun, mangga silahkan sebanyak-banyaknya, karena kritik itu menurut saya ya bagus gitu ya. Kalau nggak gitu nyarek sahade gitu yang mau mengontrol atau mengawasi ya pemain di lapangan. Kalau memang coach Bojan ini ya namanya juga manusia ya, tidak sempurna, pasti ada kekeliruannya atau ada kehilafannya, makanya ada asisten pelatih dan pemain ke-12 yaitu Bobotoh. Nah disinilah peran kita yang diharapkan Bojan Hodak terus support, karena insya Allah katanya musim depan Persib Bandung punya tim yang kuat dengan karakter yang kuat. Karena mau nggak mau ya Bojan mengakui bermain di Persib Bandung itu setiap pertandingan atau setiap laga itu harus menang katanya. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk pemain, yang mana setiap bermain harus menang. Nah harus punya mental kuat, berarti kalau nggak menang kan biasanya wah kritikan banyak gitu ya dari pemain ke-12 ini atau dari Bobotoh ini. Nah inilah yang memang begitu pemain ketika mau sign kontrak atau ditawari gabung ke Persib Bandung tentu sudah dijelaskan dengan bercanda lah, atau dengan suasana yang
yang tidak terlalu formal bahwa ya kalau masuk ke Persib resikonya ini itu diantaranya tekanan dari supporter yang luar biasa. Nah makanya mudah-mudahan pemain yang bergabung dengan Persib musim depan siapapun itu mempunyai karakter yang kuat gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas salah satu calon yang memang bisa jadi ke Persib Bandung, bisa jadi gagal di saat-saat terakhir gitu ya. Sebelum official Persib Bandung mengumumkan ya kita tunggu saja, tapi ada beberapa jalannya yang memang sudah mulai terlihat gitu teman-teman. Apa ya? Ya sudah langsung kita bahas aja. Ada kakaknya. Pemain ini memang kakaknya sudah bermain di Persib Bandung dan juga pernah bermain dengan kakaknya ini di salah satu klub Liga 1 juga, yaitu Persija Jakarta, yang mana ya tahun depan atau musim depan bisa jadi kakak beradik ini bermain bareng dalam satu tim, yaitu tim Persib Bandung. Pernah kan hampiran gitu di tim lain tapi tidak jadi, mungkin ya rezekinya siapa tahu di Persib Bandung, yaitu adik daripada Rezaldi Hehanussa, yaitu Hamra Hehanussa. Nah ini apakah memang sudah akan deal dengan Persib Bandung atau belum? Untuk persentasenya ya sudah di atas 70% gitu ya, atau ya sudah makin naik lah untuk persentasenya. Tapi kalau untuk apakah memang deal atau tidaknya ya ini kita tinggal tunggu. Kalau sudah ada kabar oh udah bikin video nih, udah berarti deal gitu ya. Kalau memang udah diajak makan malam nih, berarti deal lah gitu ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman, yang mana kita coba informasikan dulu sedikit informasinya gitu ya. Kalau memang Hamra ini gabung dengan Persib Bandung, yang pertama usianya memang masih muda, 25 tahun saat ini, yang mana ini bisa menjadi prospek jangka panjang untuk Persib Bandung juga. Jadi dikontrak bisa 2 atau 3 tahun ke depan. Nah ini memang ingin membangun tim Persib Bandung tuh 3-5 tahun untuk manajemen gitu, sehingga pemain jika memang Hamra ini jadi ke Persib Bandung itu bisa mempunyai kontrak agak panjang nih, bisa 3 tahun, 2 atau 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya kita doakan semuanya ijabnya atau perjanjiannya lancar, tidak ada hal yang merubah pikirannya gitu ya, sehingga bisa bergabung dengan kakaknya musim depan teman-teman. Jadi kalau ya kita bisa bayangin kalau di Malut ada duo kembar Sayuri gitu ya, yang di kanan dan kiri, atau ya namanya juga kembar, tetap ada kakak dan adik gitu ya. Nah di Persib Bandung juga sama gitu, musim depan kita bisa melihat kakaknya di sebelah kiri, adiknya sebelah kanan gitu, atau ya kakaknya sebelah kiri, adiknya back tengah, jadi ya berdampingan gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang menarik lah di sepak bola, bukan hanya dari segi permainan yang memang mumpuni dan juga mempunyai beberapa posisi yang versatil gitu ya. Bisa juga back kiri katanya, kalau untuk melapis kakaknya mungkin bisa back tengah, bisa back kanan juga kalau Hamra. Jadi ya kalau mau dimainkan berbarengan, Hamra di kanan, Rezaldi di kiri. Nah ini kita akan lihat duet mautnya bagaimana. Tengah Dewa nggak mungkin ya, atau ya gelandang bertahan ya, kita nggak tahu lah, nanti nunggu diumumkan dulu baru bisa setidaknya menerka-nerka posisi atau line up musim depan gitu teman-teman. Nah ini juga jangan langsung pesimis gitu ya. Hamra juga bukan tipe pemain yang asal dibeli saja. Dari mulai harga pun ya lumayan gitu, nggak murah-murah banget dan nggak mahal-mahal banget, masih dalam konteksnya standar pembelian Persib Bandung, masih di bawah 4M teman-teman. Dan kalau kemarin juga sudah sedikit kita jelaskan bahwa Persib Bandung sebetulnya sekarang akan membeli pemain grade A dan agak sedikit boros, sebetulnya bukan hemat, boros, namun ya ada segi
investasi untuk bisnisnya juga. Jadi katakanlah ya kemarin kita jelaskan 8M. 8M itu bisa sebelum pemain yang kemarin banyak hatur-nuhun, 8M ini bisa membeli 2 pemain gitu ya, habis. Membeli 2 pemain habis dengan angka 8M. Tapi kalau sekarang tidak. 8M ini ya katakanlah membeli Sadi Ramdhani kemarin contohnya 6M. 2M lagi untuk apa? Investasi di fasilitas, entah itu untuk training center atau untuk renovasi GBLA. Kan lumayan gitu, 8M bisa jadi 2 komoditi gitu, 1 pemain yang harga 6M, satu lagi untuk fasilitas yang investasi 2M gitu ya, untuk setengahnya di sana. Kan ya kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Jadi kita juga harus berpikir realistis dan juga lebih lebih membuka lagi, nggak hanya aduh kemarin hatur nuhun loba pisan gitu ya, karena ya harus ada yang difikirkan untuk jangka panjang. Jadi nama seorang pemain tidak lebih besar daripada nama klub itu sendiri. Itu aja untuk patokannya. Mudah-mudahan kita doakan Hamrah Hehanusa tidak ada kendala dalam perjalanannya ke kota Bandung, teman-teman gitu ya. Baik, kita baca beberapa pertanyaan di sini. Aduh, punten bobotoh dari tadi saya agak tersendat hidung ya. Mudah-mudahan masih jelas lah. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, Kang, bener nggak katanya Piala Presiden mau di GBK? Keputusannya Piala Presiden teh siang ini, katanya siang ini atau sore gitu ya. Jadi memang benar kalau untuk di GBK ada pembukaannya di GBK. Untuk laga perdananya di GBK ya, berarti kalau laga perdana bisa Persib, bisa tim lain, tapi ya namanya tuan rumah ya berarti harus bermain awal gitu ya, berarti ya Persib Bandung dulu yang bermain nanti di GBK. Nah, pertanyaannya berapa tim? Kalau tim katanya sudah di fix 6 tim, cuma 2 tim lagi ya nanti diumumkannya siang hari ini, teman-teman ditunggu saja. Menurut Bung Ara siang atau sore lah gitu ya, setelah ada konfirmasi. Jadi kalau tempat sudah dipastikan ada 2 katanya di GBK dan si Jalak Harupat. Untuk pembukaan akan dilakukan di GBK. Mungkin ini juga menyesuaikan jadwal presiden gitu ya, yang bisa membuka laga awalan Piala Presiden. Setelah itu pindah semuanya venue-nya ke si Jalak Harupat gitu. Lalu timnya ada 6, 2 lagi ya masih belum ditentukan, tinggal nunggu nanti konfirmasinya gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, Rahmat Irianto nangis katanya masih mau di Persib tapi milih keluarga, bener nggak Kang? Rahmat Irianto agak berat ya. Kalau kemarin sebetulnya gini ya, kita sudah memprediksi akan keluar karena beberapa hal ya itulah, dari intinya dari kontrak ya teman-teman. Kontraknya memang sudah habis dan manajemen agak berat untuk menawarkan kontrak jangka panjang karena melihat riwayat dan juga ada masukan dari Sport Science Persib Bandung yang mana ya kalau cedera ini cedera itu agak sedikit mengkhawatirkan. Nah, ini yang mana kan kita coba flashback sedikit dulu perkataan dari Bojan Hodak yang mana bentar, saya harus hati-hati. Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa manajemen seharusnya memberikan kontrak khusus untuk Rahmat Irianto. Kontrak khusus ini bagaimana? Maksudnya kan Persib sekarang sudah juara gitu ya, back to back juara, seharusnya aktif dong untuk masalah perpanjangan, otomatis minimal 1 tahun ke depan Mas Rian ini atau Irianto ini dikontrak lagi, tapi ya mungkin dengan pertimbangan satu dan lain halnya, atau bisa jadi nilai kontraknya lebih turun lagi daripada yang sebelumnya karena alasan cedera atau bagaimana, kita nggak pernah tahu pasti apa yang disampaikan oleh manajemen. Namun akhirnya ya Rahmat Irianto dengan berat hati mungkin tidak deal dengan itu, dengan akhirnya ya ada alasan keluarga yang memang harus dikeluarkan. Kalau ngomong belak-belakan masalah kontrak mungkin nggak enak juga ya, karena ya pemain lokal masih ada di Indonesia, bukan kayak pemain asing yang memang keun bae lah gitu ya. Jadi ya memang ada hal-hal yang belum terungkap teman-teman, tapi apapun itu kita doakan saja yang terbaik untuk
Rahmat Irianto atau Mas E atau Mas Rian gitu ya, yang mana ya sudahlah kalau masalah keluarga ini katanya kan ibunya tidak ada yang menemani gitu di Surabaya, jadi ya dia akan pulang ke Surabaya, nggak tahu mainnya mungkin ya katanya memang di Persebaya dengan kontrak 2 tahun, jadi ya kita doakan yang terbaik saja, sudah gitu ya, biarin aja kalau memang yang sudah tidak bersama Persib, siapapun yang memutuskan ya kita tidak menjudge atau kita tidak menghakimi salah satu pihak, teman-teman, bisa dari manajemen atau bisa dari Iriantonya yang memang tidak deal dengan penawaran yang ditawarkan. Seharusnya menurut Bojan Hodak ya Rahmat Irianto masih harus bisa sebetulnya, karena Persib Bandung tidak alergi dengan pemain yang cedera sebetulnya. Lihat aja contohnya Tyrone Delpino itu kan setelah cedera itu diobati gitu ya, lalu Persib juara masih berlaku tuh untuk yang klausul kontraknya, akhirnya dipinjamkan dulu, begitu pulang ke Persib Bandung gacor. Nah, contoh yang selanjutnya Dado gitu ya, Dado ketika cedera kemarin ya justru diperpanjang lagi kontraknya. Nah, ini sebetulnya tidak melulu masalah cedera, tapi mungkin ada hal yang lain gitu ya, mungkin ya itu nilai kontrak yang tidak sesuai harapan gitu ya, yang nggak tahu lah, apapun itu yang penting kita doakan saja sukses di klub barunya untuk Rahmat Irianto, teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Kang, lelang jersey itu gimana maksudnya? Lelang jersey saya nggak ikutan tapi kalau lelang jersey kan dari musim kemarin juga ada gitu ya, atau udah lebar gitu kalau kita udah tahu di target kalau lelang jersey ini belum ditutup kalau memang ya budgetnya belum lebih dari 3 juta atau 4 juta. Nah ini kita nggak tahu yang sekarang ya, kalau yang dulu gitu. Jadi ada target minimum yang harus diraih oleh manajemen gitu. Satu jersey katakanlah di atas 3 juta, siapapun itu mau 7 juta, 9 juta gitu, 11 juta ya berarti kan sudah melebihi target yang dipatok gitu. Karena ya sekarang gini aja, beli jersey ori gitu ya sekitaran 700 atau 800 ribu, mau tanda tangan pemain ya udah datang aja ke stadion gitu ya, pemain mau masuk kan sekarang banyak tuh yang suka nungguin kadang di pemain latihan gitu minta tanda tangan, bisa teman-teman. Nah sekarang tiba-tiba ya dengan harga yang begitu lelang, yang mana yang sudah ada patokannya minimal harus berapa, ya itulah makanya harus dipikir ulang teman-teman, lebar kalau memang yang pas-pasan mah gitu ya, yang punya tabungan kanggo jajan murang kalih mah ya atos lah di sakuan heula gitu ya. Ini mah di skip aja dulu kalau lelang ya, kalau punya penghasilan lebih mangga itu mah langsung di Persib Apps-nya saja gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.